Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Puspoko Poncoratno selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi dan teman-teman yang berbahagia. Di sini saya sebagai moderator kelompok 3 dengan judul pelayanan publik melalui penerapan e-suket di Kelurahan Jombonyo. Kelompok kami beranggotakan Jela Rahmania, Arvina Fayatul Ainin, Rizkyani Ulia, Bintan Salsabila, dan saya sendiri Usman Andita Azahro. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Rizkia. Pelayanan publik adalah proses memberikan layanan kepada masyarakat secara efektif, efisien, dan transparan. Dalam konteks e-suket, penerapan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan pelayanan publik menjadi lebih cepat, mudah diakses, dan memberikan kemudahan administrasi bagi masyarakat. E-suket merupakan sebuah aplikasi online yang dapat digunakan warga untuk mengurus surat keterangan di kelurahan. Adapun jenis surat yang dibuat menggunakan e-suket adalah surat belum nikah, surat keterangan kerja, domisili, keterangan kelahiran, pengantar, keterangan kematian, permohonan KTP, pengajuan pengurusan KK, keterangan tidak mampu, pengantar SKCK, surat penghasilan, surat pernyataan, surat pindah, surat usaha, dan surat keterangan. Tidak hanya digunakan oleh warga, e-suket juga digunakan oleh petugas kelurahan dalam memberikan pelayanan pembuatan surat kepada warga. Dengan adanya e-suket ini, petugas kelurahan tidak lagi melayani pembuatan surat dengan manual. Inovasi ini mulai diterapkan di seluruh kelurahan Kota Kediri. Tujuannya untuk memudahkan warga Kota Kediri dalam mengurus surat keterangan tanpa harus datang ke kantor kelurahan dan mengantri. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Dina. Oke, selanjutnya yaitu dalam sistem informasi yang digunakan di Kelurahan Rejomulyo terdapat beberapa blok. Yang pertama adalah blok masukan. Pada blok masukan, sistem informasi yang digunakan di Kelurahan Rejomulyo adalah e-suket. E-suket merupakan aplikasi yang dibuat oleh Diskominfo yang berkolaborasi dengan Dispenduk yang akhirnya digunakan oleh setiap kelurahan yang ada di Kota Kediri. Dalam penggunaan e-suket di Kelurahan Rejomulyo, yang melakukan adalah perangkat kelurahan yang dalam hal ini adalah staf administrasi yang memiliki akses untuk login dalam sistem tersebut. Yang kedua adalah blok model. Bentuk blok model sistem informasi di Kelurahan Rejomulyo adalah terintegrasi. Maksudnya sistem dalam lingkungan teknologi informasi berinteraksi dan beroperasi bersama dengan lancar dengan sistem e-suket di Diskominfo Kota Kediri. Yang ketiga, blok keluaran. Pada blok keluaran, sistem informasi keluaran yang digunakan oleh Kelurahan Rejomulyo adalah surat keterangan. Dengan menginput nik warga, data akan otomatis terinput. Lalu proses pengumpulan data informasi ini menggunakan berbagai metode seperti survei, wawancara, pengisian formulir, dan penelut data yang sudah ada. Pada blok keluaran, sistem informasi di Kelurahan Rejomulyo juga digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan pihak terkait lainnya seperti melalui pemberitahuan resmi, website desa, dan media sosial. Keluaran sistem informasi di kelurahan dapat disampaikan melalui berbagai cara seperti di Kelurahan Rejomulyo menggunakan cetakan surat. Selain itu, keluaran sistem informasi juga dapat disampaikan melalui email, situs web desa, atau media sosial untuk mencapai masyarakat yang lebih luas. Selanjutnya ada tentang blok teknologi. Pada blok teknologi ini, kemajuan teknologi saat ini sangat membantu manusia dalam menyelesaikan masalah. Nah, teknologi sendiri bisa digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran, dan membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Teknologi memainkan peran kunci dalam pengembangan dan pengoperasian sistem informasi. Begitu juga dalam sistem informasi di Kelurahan Rejomulyo. Di Kelurahan Rejomulyo ini menggunakan teknologi dalam membagikan dan menerima informasi dari dan ke masyarakat Kelurahan Rejomulyo. Mereka menggunakan
media sosial dalam menerima dan menyebarkan informasi. Selain itu, mereka juga menggunakan e-sukat dalam melakukan pelayanan publik atau pelayanan surat-menyurat masyarakat, sehingga lebih memudahkan dan efisien dalam membuatkan surat untuk masyarakat. Dan di Rejo Mulia ini juga menggunakan blok basis data. Pada Kelurahan Rejo Mulia sudah memiliki sistem database untuk menyimpan dan mengelola data penting yang berkaitan dengan administrasi desa. Dan tentunya juga ada hubungannya dengan pihak berwenang di tingkat yang lebih tinggi seperti kecamatan, kabupaten, tergantung pada kebijakan dan tujuan pengelolaan data tersebut. Biasanya basis data yang digunakan oleh pihak berwenang memiliki pengaturan keamanan dan izin akses yang ditentukan untuk menjaga privasi dan keamanan data. Jadi, untuk mengetahui apakah basis data tertentu terhubung atau berbagi data dengan pihak berwenang di tingkat yang lebih tinggi, pihak kelurahan itu hanya perlu mengacu pada kebijakan dan peraturan yang berlaku untuk basis data tersebut. Data kependudukan dan data administrasi lainnya dapat digabungkan ke dalam sebuah basis data melalui proses yang disebut dengan integrasi data. Nah, integrasi data ini melibatkan penggabungan dan penyelarasan data dari berbagai sumber yang berbeda ke dalam satu tempat yang terpusat. Upayanya Kelurahan Rejo Mulia untuk mengintegrasikan data kependudukan dengan data administrasi lainnya ke dalam basis data adalah dengan cara menganalisis struktur dan format data dari setiap sumber yang akan digabungkan. Nah, kemudian menggabungkan database kependudukan dan administrasi lainnya ke dalam aplikasi yang telah digunakan kelurahan, sehingga saat aplikasi siap digunakan, data yang dibutuhkan sudah terinput otomatis dalam sistem. Selanjutnya adalah blok kendali. Proses pendaftaran penduduk baru dilakukan dalam sistem informasi dari desa dan juga dilakukan dengan menghubungi ke kantor kelurahan dengan membawa berkas atau persyaratan yang kemudian petugas di balai desa akan memeriksa dokumen identifikasi seperti kartu identitas atau akta kelahiran untuk memverifikasi keaslian data. Selanjutnya, data penduduk baru akan dimasukkan ke dalam sistem informasi balai desa. Kemudian untuk pengolahan data administrasi, sistem informasi balai desa menyediakan basis data yang mencakup informasi penduduk dan dokumen yang dikeluarkan seperti surat-surat keterangan. Balai Desa Rejo Mulia menggunakan sistem informasi untuk mengelola anggaran dan keuangan desa. Karena dengan menggunakan sistem informasi dapat memproses data keuangan dengan cepat dan akurat. Hal tersebut dapat mengurangi potensi kesalahan manusia dalam memperhitungkan dan mencatat keuangan desa. Hal ini juga membantu memastikan bahwa anggaran desa dikelola dengan baik dan bahwa penggunaan dana publik dilakukan secara efisien. Dengan sistem informasi, pemerintah desa dapat dengan mudah memantau realisasi anggaran dan mengevaluasi hasil program-program yang dibiayai oleh anggaran desa. Ini membantu dalam mengambil keputusan yang lebih baik untuk pengembangan desa. Balai Desa Rejo Mulia juga menggunakan teknologi digital untuk memfasilitasi komunikasi antara pemerintah desa dan warga terkait program sosial dan bantuan ekonomi pada warga desa. Dengan penggunaan teknologi digital seperti situs web resmi, platform media sosial, atau aplikasi seluler memberikan warga akses yang lebih baik ke informasi terkait program sosial dan bantuan ekonomi. Warga dapat dengan mudah mencari informasi yang mereka butuhkan tanpa harus datang langsung ke kantor balai desa. Penggunaan teknologi digital juga memungkinkan pemerintah desa untuk menyediakan informasi secara transparan kepada warga. Informasi terkait program-program sosial dan alokasi dana dapat diakses dengan mudah oleh warga, sehingga mengurangi ketidakjelasan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kendala dalam penggunaan sistem informasi dari Desa Rejo Mulia saat ini masih berfokus kepada masyarakat yang belum sepenuhnya mengerti dengan informasi yang beredar di media sosial.
Artinya, banyak masyarakat menghadapi kesulitan dalam memahami atau menilai informasi yang mereka temui di media sosial. Hal ini dapat mencakup masalah seperti ketidakmampuan membedakan informasi yang akurat dan yang palsu. Dan tidak banyak masyarakat yang tidak memiliki keterampilan dalam memahami sumber informasi atau kurangnya pemahaman mengenai topik tertentu. Jadi kesimpulan pada materi yang dipaparkan tadi, sistem informasi yang digunakan di Kelurahan Rejomulyo adalah e-Suket. Aplikasi ini dikembangkan oleh Diskominfo yang berkolaborasi dengan Dispenduk yang digunakan oleh semua kelurahan di Kota Kediri. Data yang diperlukan adalah NIK dan nomor KK. E-Suket memiliki format yang berbeda, tetapi itu ada format yang sama dengan surat keterangan di kelurahan. Model sistem informasi di Kelurahan Rejomulyo terintegrasi, memungkinkan sistem untuk berinteraksi dan beroperasi bersama dengan sistem e-Suket di Diskominfo Kota Kediri. Sistem informasi di kelurahan dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti memberikan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya melalui partisipasi publik, media sosial, atau email. Teknologi memainkan peran penting dalam memecahkan masalah karena dapat digunakan untuk menghasilkan input, membuat model, mengelola dan mengakses data, mengatur sumber daya, dan melakukan pemantauan terus-menerus dari sistem. Kelurahan Rejomulyo juga menggunakan teknologi untuk mengumpulkan dan mendistribusikan informasi dari dan ke masyarakat menggunakan media sosial dan e-Suket untuk melayani warga. Kelurahan Rejomulyo menggunakan sistem informasi untuk mengelola pajak dan pendapatan karena dapat memproses data pajak dengan cepat dan akurat. Ini membantu pemerintah membuat keputusan yang tepat untuk pengembangan dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah dan masyarakat tentang program sosial dan pengembangan ekonomi. Sebagai kesimpulan, di Kelurahan Rejomulyo menggunakan berbagai sistem informasi untuk mengatasi berbagai masalah dan meningkatkan efisiensi operasi pemerintahan. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Silahkan untuk kelompok 5 dan 6 memberikan pertanyaan. Apakah dalam penggunaan sistem informasi e-Suket tersebut para perangkat desa mensosialisasikan kepada warganya, dan bagaimana jika warga tersebut tidak mengoperasikan e-Suket tersebut dengan baik atau dibilang kudet lah, apakah bagaimana solusinya atau gimana? Terima kasih. Izin bertanya dari kelompok 5, bagaimana sejarah adanya aplikasi e-Suket tersebut? Mencakup sejak tahun berapa e-Suket itu diterapkan, serta apa yang melatar belakangi adanya aplikasi tersebut? Mbak, ini nggak bisa di-post ya videonya. Dipotong-potong aja. Lama nggak lanjutan
Izin menjawab pertanyaan Mbak Ayu. Jadi e-suket ini kelompok 5 ya. Jadi e-suket ini dibuat atau diluncurkan pada tahun 2018. Untuk latar belakang yang mendasari munculnya e-suket ini itu jadi di beberapa kelurahan Kota Kediri saat warganya ingin membuat surat keterangan itu formatnya berbeda-beda. Maksudnya dari kelurahan sini kelurahan situ tuh beda-beda. Padahal tujuannya itu sama. Nah akhirnya itu mereka kayak sepakat membuat format yang sama nanti dan bisa digunakan untuk setiap kelurahan gitu. Yang membuat e-suket tersebut adalah Dinas Kominfo yang berkolaborasi dengan Dispandu. Jadi waktu penggunaan e-suket itu kan menggunakan nomor induk kependudukan dan nomor KK. Nah jadi e-suketnya itu sebelumnya sudah dimasukkan datanya oleh Dinas Kependudukan dulu. Apakah dalam penggunaan sistem informasi STM menginformasikan kepada warga? Ya, jadi kelurahan tersebut mensosialisasikan terkait adanya e-suket tersebut. Dan untuk bagi warga yang tidak bisa atau udah dalam penggunaan sistem tersebut, bisa langsung datang ke kelurahan untuk meminta bantuan pada staf administrasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.